hari itu kita kan pengulangan nih kan, bukan perdana kan, pengulangan. Cantik lah ibu Sebelum ini. masuk, makasih. Sebelum kita masuk ke APN-nya, ini kan tanda dan gejala kala 2 dulu. Masih ingat nak tanda dan gejala kala 2 apa? Perineum membengkak itu. Perineum menonjol. Apa lagi? Vulva tekanan membuka, tekanan pada rektum. Oke. Kala 1, 2, 3, 4 masih ingat? Masih. Kala 1. Insyaallah. Kala 1 kontraksi sampai pembukaan. Nah, kala 2. Pembukaan sampai lahirnya janin. Kala 3. Lahirnya itu Kala 4. Observasi. Karena dia kalau maternitas 1 yang ibu ajarkan ini, yang kondisi ibu ya, kalau ini kan kehamilan kan, jadi kehamilan. Kalau ibu kan persalinan, jadi dia kita itu aja sebenarnya. Nanti kita balik lagi ke kala 1, kita balik lagi ke kala 3, balik lagi ke kala 4. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti hafal tuh kayak persalinan itu apa, kala 1 itu fase ada berapa, kala 2 itu dari apa, jadi kalian paham gitu. APN itu ada 60 langkah. Yang pertama alat-alatnya pasti tahu ya. Nih Tahu tapi enggak ingat gitu. Plan. dua Klem. Kalau ini dia kan sirupis ya. Ini karena ada giginya nih sirupis. Iya. Biasanya kita pakai yang anatomis, yang biasa, tidak ada giginya. 2 ya. Kalau 1 kurang, pokoknya 2. Kalau 3 boleh, tapi jangan 1. Gunting, pusat. Tali pusat ya. Terus itu Pusat. Apa namanya? tali pusat. Antara epi Episiotomi sama tali pusat. epis, episiotomi. Yang mana itu? mana pun mau pakai. Kanan. Tali pusat Kiri. bukannya itu. Kiri yang tali pusat. Iya, tali pusat ini epis. Ini epis. Ya, tali pusat. Berarti epis lebih itu ya, lebih Tinggi. melengkung. Di sini ada Sudah ada ini tajam biasanya kayak bulat gitu. Jadi ini epis, ini tali pusat. Gunting epis. ini apa? Ini kateter nelaton. Iya. Kalau kemarin kita pakai yang karet, ini dia stainless. Jadi untuk jaminan kalau misalkan tidak ada yang karet. Setengah koher. Umbilical clamp. Atau misalkan nanti tidak ada ini, mungkin dikasih hanya kayak tali itu bisa juga tali atau benang. Ini delay. Jadi Dia apa delay bahasa pokoknya serah lah mau kalian Delay, pakai delay. boleh, delay boleh. ini. Terus beberapa Kasar. Kasa steril. Itu yang ada di partuset dan apa. Tangan gitu ada. Kalau bisa besok tuh 2 lah apanya. Apa namanya? Handscoon. Terus kalau yang di luar kasa, kapas, speed 2 atau 3 mili. Nih, kalau speed ini kan kalau misalkan dia belum dibuka, otomatis kan dia letaknya di luar. Enggak aja dia belum dibuka, kita letak di luar kan. 1 ampul oksitoksin, tahu kan ampul yang susahnya itu? Ampol. Kapas alkohol udah delay, tapi delay keluar. Oh delay di luar, jadi besok delaynya di luar tak luar ya, tapi dia kayak ada tempat gitu. Di kop lah kayak, mungkin lagi di luar ya. 2 kain bersih, 2 kain bersih ini bisa kain panjang ataupun kain sarung, tergantung nanti ibunya bawa kain apa. 2 handuk, celemek plastik sama perlengkapan perlindungan pribadi, masker, kacamata, alas kaki, Sepatu boot. ya boleh sepatu boot atau alas kaki yang apa? Yang ditutup kan, sama kalau yang non muslim misalnya pakai topi nih, ataupun nanti prosedurnya di situ mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab harus pakai topi, berarti kalian pakai topi. Perlak, Ikut tuh, Bu. hah? Benar Gol itu yang ya kalau gol itu kan topinya. Begitu. Ya nggak tahu ibu prakteknya pakai apa nanti? Celemek plastik nggak? Pakai celemek plastik tapi pakai gon lagi. Pakai Jangan gon, pakai pakai celemek celemek. plastik. Lagi praktek Ada pakai topi, ada lagi apa? topinya. Oh jadi pakai gon kan? Iya, aku lagi praktek. Apa? Ah ya nanti ya. Tinggal Tapi untuk jaga-jaga kalau misalnya. ya nambah rusak kan. Tadi sampai mana? Sampai
perlak atau mana deh? Lentuk ini ya. Itu pakai gun. Tapi kemarin kalian bilang kata-katanya apa? Pakai bambu. Tapi pakai gun kemarin nah. Ya kan disediakan, ini nggak disediakan. Ya pakai. Kami belum punya lagi Tapi kan. yang pastinya itu dia pakai celemek, maupun pakai baju biasa, pakai baju oka kita kan, pakai baju oka, pakai celemek. Tapi kalau misalkan ada gon, ya nggak apa-apa gitu aja. Bisa lagi Bu, aman itu kalau tadi itu loh. Bilang aja. Gantung ada lah nanti, gantung ada pandanya ditempatkan. Lenek, atau doplet, tensimeter, lautan klorin. Air DTT dan tempatnya, 3 buah tempat sampah, basah, kering, tajam. Kantong plastik atau pendel tempat ini, tempat plasenta, kain ibu, pembalut gurita dan waslap. Terus kalau untuk asfiksia, tempat datar yang keras, 2 kain dan 1 handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Nanti pas praktek dibacakan aja. Atau diingat-ingat kan. Terus mengelar kain di atas perut ibu dan tempat sutasi serta gajal bau bayi. Bukan di atas perut ibu, ini di atas tempat tidur tadi. Jadi ketika tempat tidur kayak gitu tuh, kayak dia besar kan. Jadi kita letak kain satu, habis itu satu lagi tuh kayak kita gulung gini dia. Kita bikin kayak bantal guling. Bantal guling kan, letak sini, nanti bayinya lahir, dia langsung di apa ini itu. Jadi dia nggak ada gini. Kalau kita tidur biasa kan gini kan, dia kayak gini kan, supaya jalan lahir itu lancar, apa jalan nafasnya itu lancar. Jadi kalau tidak ada asfiksia, ditanya kita kan wanti-wanti nih, mana tahu kan. Kalau misalkan normal-normal aja, berarti kan kita nggak pakai itu. Nah, menyiapkan oksitoksin 10 unit dan alat untuk steril sekali pakai dalam 40 set gitu ya. Mana tutup 40 set ibu nih? Nah, ibu kan belum pakai apa-apa nih kan, belum cuci tangan dan segala macam nih. Ini dia kan belum dibuka. Karena kan ibu sih masih pasiennya kan belum buka lengkap nih. Karena ibu mau menyelesaikan dulu kan, jadi kita buka apa nih, menyiapkan stok sini, buka. Kalau lihat, bukanya kalau dia ini steril, kita balik nih, yang ini. Ini kan tadi dalam plastik, kita ambil, kita buka dulu. Masuklah sini dulu kan. Oksitoksinnya kan tadi di sini nih, di meja lain nih, karena tidak ada, ambil, patahkan. Habis kita patahkan itu, kita letak lagi. Baru kita pakai apa nih? Pakai celemek, baju penutup segala macam kan. Karena tidak ada, seperti ini aja. Dan itu mulai dari masker segala macam tuh pakai itu. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Bawah mujam mau 10 emas, 12 emas, katakan mau jam tangannya harga Rolex segala macam, pokoknya dilepas. Lepas semuanya, cuci tangan, lepas pakai handuk bersih, dah kan? Berarti kan udah selesai nih. Apalagi memakai sarung tangan DTT, memakai sarung tangan untuk semua pemeriksaan dalam kan. Berarti kita hanya langkah kelima mengisap oksitoksin 10 unit, karena kita mau masukkan oksitoksin dulu. Kita pakai nih, kita kan cuci tangan, jadi kita kan nggak megang apa-apa lagi. Kita ambillah 1 sarung tangan. Peralatan daftarnya kapan ditaruh? Nanti kita baru Tadi aku bilang menyiapkan sebelum alat. sarung tangan. Nah itu nyiap apa? Mau ini? Bantu dia melahirkan nggak? Ini berarti masih persiapan alat. Kita siapkan alat dulu, kita persiapkan alat. Nanti kalau misalkan udah memang udah ini, baru kita ini kan. Betul kan megangnya? Ya. Betul kan? Iya betul Bu. Betul banget. Alhamdulillah. Betul Bu. Referensi. Ribet kayak gue tak ada yang senang apa yang Ya betul. Iya. Jadi apa dulu? Kalau bisa sih bersih. Tapi bisa tapi kadang-kadang sih sudah nggak ada lagi ya pemerintah. Mi, gantian Mi. Gantian. ada hukum juga. Ini kan kalau Ada misalnya emang Australia. berarti ini aja. Ambil kan? Apa ya kan? Kempal. Sama sini. Nah, udah selesai kan? Itu kan pakai gini kan kita makan. Sembilan udara. Biar macam-macam anak perawat kan gitu ya. Setelah selesai. Apalagi langkah berikutnya. Misal oksitoksin sudah. Lalu kita lanjut ke melihat tanda dan gejala kala 2. Ini baru. Ini kan udah selesai nih. Ini kita tutup aja. Berarti karena kita pakai satu tangan, kita pakai satu tangan nih. Ataupun nanti kita nggak tutup boleh juga, tapi kan dia letaknya di sini kan.
Kalau kita ada asisten, Bu, dia langsung gitu. nggak terlihat. Iya, kalau kasih baik. Ya kalau misalkan ada asisten, berarti kan kalau ini kan aja kan tangan satu belum pakai handphone. Bu masukkan dia dalam bu. Bu, kalau nggak ada asisten, Bu. Bu, asistennya lah. Kalau misalkan nanti kalian misalkan agak ribet juga, ya udah tinggal Sebelum pasang. pas sini sebelum cek alat itu langsung aja kasih videonya. Kayak siapa tadi kan? Kalau misalkan rasa ribet nanti Sebelum pakai sarung tangan. kalau misalkan ribet ya udah pas datang bayi pas praktek kan siap nih alat-alatnya kita bacakan nih. Pas buka itu masuk dalam kartu set. Pas alatnya. Kalau lupa mohon maaf Bu, lupa. Iya, Bu. Karena pikir kayak kalau ibu tuh kan gini aja. mikir tapi sampai dimikirnya kan. Apa lagi? Mana dia nih? Mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Karena dari awal dia bilang, saya udah pengen meneran Bu, kayak pengen BAB aja terus itu kan. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Kalau kayak duduk tuh udah nggak nyaman Bu, kayak ada yang nonjol-nonjol gitu, kayak ada yang nahan gitu kan. Kayak bahasa-bahasa apalah ya, bahasa-bahasa orang melahirkan lah gitu kan. Kalau perineum sama vulva otomatis kan kita lihat. Nah mungkin ibu tuh bilang kan Bu, perineum saya nonjol Bu, karena mungkin bulan kan. Jadi kita lihat nih. Ibu, jadi kita kan ada tadi ibu bilang kan ibu ingin beneran nih, kita periksa dulu ya Bu ya, mau periksa dalam dulu ada apa atau belum. Satu kan mau pakai tadi nih, itu mau pakai kan. Kalau untuk wanti-wanti, kalau di sini, kalau di apa namanya nih daftar kan kita cuma pakai satu. Kalau di wanti-wanti, misalkan pembukaannya sudah lengkap, ketuban belum pecah, otomatis kan kita menggunakan tangan satu lagi kan, 2 tangan kan. Jadi kalau ini belum ditutup, ini belum ditutup ya. Ini belum ditutup tadi nih, dibuka aja. Nanti baru kita langsung pasang ya. Gimana tadi? Udah pasang keduanya. Apa lagi? Membersihkan vulva dan perineum untuk menyekahnya dengan hati-hati di depan ke belakang. Ibu, saya mau bersihkan apa dulu ya? Bersihkan jalan lahirnya dulu. Saya mau periksa dalam. Ambillah kasa ya. Ambil sama udah ada DPP tadi kan. Cuma dikit dari atas ke bawah. Kalau rasa-rasanya terlalu kotor, silakan dibuang lagi. Bersihkan sekali lagi. Entah itu di kiri kanannya, gitu kan. Faizin selesai ya kalian pelajari. Nah selesai. Ibu, nanti pada saat saya bilang tarik nafas ya, gitu ya. Nah, kalau ngantuk duduk lah. Bisa 2 jari, ingat. Ibu tarik nafas ibu, ya. Masuk tangan, jari tengah, masuk jari tunjuk baru. Ini nih, kan kita megang kaki ibunya ditekuk kan. Jangan lupa nanti kalau misalkan pas periksa dalam kakinya nggak ditekuk, kakinya ditekuk, tarik nafas kan kita periksa nih. Nah tergantung kalian nanti lagi di sini nih, kalian mau pakai versi apa? Mau pakai versi yang ketuban sudah pecah atau versi ketuban yang belum pecah? Ditilik yang belum. Ada setengah untuk apa fungsinya kata rumus? Nah, seperti ini kan, ketuban belum pecah, jadi pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah. Misalnya, Ketuban sudah lengkap, ketuban belum pecah. Di saat ketuban belum pecah, maka kita lakukan pemecahan ketuban dengan setengah koher kan gitu. Pas praktek kan, usahakan nih alat-alatnya sebelah kiri kalau yang ini kan. Makanya gue bilang kalau misalkan nanti kita di sini ya kita kan masih pakai 1 tangan aja. Kalau ketubannya belum pecah dia nggak boleh misalnya masuk keluar nanti masuk lagi nggak boleh karena bengkak takut bengkak ya apa dia ini bengkak. Jadi kalau dia bengkak susah dannya makin bengkak ini ibunya robeknya atau kemana-mana lagi. Caranya kayak tadi tangan dalam dikembangkan ini nih masukkan ini. Masukkannya dari ini melalui sela-sela 2 jari tadi kan. Masuk, kalau udah terasa mentok arahkan ke bawah. Udah secara perlahan pakai perasaan ya, torehkan. Kan keluar tuh airnya. Balikkan cepat. Arah ke apa? Arah ke tangan kita. Tunggu berapa saat tuh airnya kayak
Kalau baru-baru pertama pecah otomatis kan kayak nyembur ya gitu kan ya. Jadi biar nggak apa kayak tangan ini masih di dalam, ini juga masih di dalam. Jadi kalau udah agak apa namanya ya, kayak udah nggak terlalu ada tekanan lagi, baru kita keluarkan secara perlahan. Keluar kayak ini, masuk kayak gini, keluar kayak gini. Kalau kayak gini takutnya luka nanti. Berarti ini letak di Bengkok. kan? Tangan masih di dalam. Angka ke berapa tuh? Mendeklarasikan Iya. Mengombinasikan dengan tangan ya. Itu ini masih dalam ya. Kita rasakan nih. Kita rasakan Ada bengkak. ada hubungan tali pusat ataupun bagian apa yang ada paling bawah. Entah itu nanti bayinya kayak gini ataupun dia kayak gini gitu kan. Karena kan nanti rasakan nih kalau misalkan dia ini kan ubun-ubun depan nih. Ubun-ubun depan itu kan dia agak kecil. Kalau ubun-ubun belakangnya itu selalu besar. Karena kalau misalkan bagian wajah kan gini kan, itu kita tusuk nih. Ah, mana nih kan? Kok kayak oh hidung ternyata rupanya dia wajahnya ke depan kan. Kita udah tahu kan berarti posisinya wajahnya hadap ini. Baru kita keluarkan. Kita keluarkan. Kalau di ini berarti kalian ikutkan bacakanlah satu B yang apa? Angka 9. Masih sama. Berarti kan kalau itu angka 9 berarti otomatis Angka rasa mengejar itu. Apa? 9. Mendekontaminasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin. Kemudian melepasnya secara tepat. Lepas seperti ini kan kita ini kan. Kalau kita untuk menghemat waktu dan segala macam, karena kan permukaan udah lengkap nih. Permukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah, otomatis kan kontraksi ibunya semakin kencang dong, semakin kayak ada tekanan dia kan. Jadi wanti-wanti mana tahu kan nggak sempat pasang tali ketuban, takutnya tak sempat pasang sarung tangan supaya bayinya ibunya udah ngejar-ngejar kan. Jadi sarung tangannya di larutan klorin, DTT dari DTT kan kalau klorin kita gini kan dikit kan, masukkan ke DTT gini kan udah, tuang aja. Kan dari ini dia tuh, kita tunggu, jadi kita bilang ke ibunya 10 apa? Memeriksa DJJ. DJJ. Kontraksi. DJJ diperiksa sebelum kontraksi. Tapi kalau misalkan nanti ikuti langkah-langkah kayak gitu, mau kita harus lepas tangan. Panjang terus Nah, jadi kalian maunya yang mana? Kita pasang tangan aja. lepas tuh ganti lagi. Kalau dilepas tuh saya bukan. Anggap aja udah dilepas. Memeriksa DJJ kan nggak pakai sarung tangan loh. Iya. Makanya jadi yang Kan kalau meriksa DJJ otomatis kita cari punggungnya dulu kan Bu. Iya. Tapi harus pemeriksaan Leopold. Di sini kita lakukan atau enggak Bu? kalau Leopoldnya kan dari awal kita udah tahu. Oh, berarti dari awal. Kepala bayi masuk panggul, otomatis nggak akan bisa lagi dia kemana-mana. Udah standby di situ. Dan misalnya nih ambil apa namanya Doppler kan, periksa DJJ-nya. DJJ diperiksa saat perutnya lunak. Tapi kalau ibunya kontraksi nggak boleh diperiksa ini. Misalnya kita udah buka dari pasang tangan kan, DJJ kita dulu. Langkah 11 lagi apa? Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin bayi. Menunggu ibu mempunyai keinginan menerat. Gimana komunikasi kamu sama ibunya? Kan praktek besok nih. Cepat Nabil, jangan malu. Ibu, pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah. Nah, nanti jika ibu ingin beneran, kasih tahu ya Bu ya, biar saya pandu ibu untuk beneran. Tidak lama kemudian ibunya pengen beneran, sampai hujan ya kan. Bu, saya ingin beneran Bu, katanya udah kayak ketahan ibu pengen BAB nih. Kalau apa ya, kalau orang melahirkan tuh ya karena dalam kan pasti kayak semua yang dipilihkan itu menjambil kan, juga belajar apa gitu. Jadi kita pas kan nampak tuh kalau ibunya kontraksi, jadi kita penuhin ibu tarik nafas dari hidung, nanti ibu tahan, ibu ini ya, ibu ngejar ya gitu kan. Tapi jangan berteriak ya ibu ya, pantatnya jangan diangkat-angkat gitu kan. Jadi ya, giginya rapat aja Bu ya. Gitu kan, kayak otomatis beneran lah gitu kan. Kalau misalkan saat itu, kalau udah seperti itu kita kan hanya bisa ngasih motivasi dulu. Iya ibu, pintar ibu, terus ibu. Nanti kan bayinya mulai nongol dong. Kalau misalkan bayinya agak jauh di kepala itu dia agak 2-3 kali beneran baru nampak muka dia. Baik kalau misalkan ibunya beneran cuma lepas. Nah itu yang lama. Tapi kalau kayak gini lagi ya kan, aku lumayan cepat turunnya. Pas kita praktek nggak apa-apa tangan Ya nggak apa-apa tuh gimana nanti kalau ini kan. pas dia udah ada kontraksi kayak gitu
Kalau dia kontraksi, kepala bayi nomor berapa tuh? Kepala bayi muncul di vulva katanya. Iya, 5 sampai 1. Jawab lagi Bu. Jadi dia udah tadi nak. Jika kepala bayi telah membuka vulva, letakkan handuk perut. Sambil dibokong nanti. Baik. Iya, Dok. Letakkan di atas perut ibu. Kalau ini kan untuk mesin bayi nanti kan. Iya. Kalau ini kan udah nampak ini aja bener. Kalau udah nampak kepala bayi. Udah apa lagi langkahnya? Letakkan Dok. Meletakkan kain pasti di setengah bagian bawah pokok. Kalau kainnya ada, Tidak. ya dikasih. Kalau enggak gimana? Nak aku goyang-goyang nak. Ini kan langkah, tapi ini jarang deh saya dikasih dari. Apalagi Pusat memakai sarung tangan itu. ya. Lagi Bu, jika kepala bayi telah membuka vulva 5 hingga 6 bulan, lindungi perineum dengan satu tangan lagi di Dorong ya. Oh iya dorong ya. Satu di bis. Satu lagi di renium. Premium. Ibunya ngendang, coba. Iya ibu, terus ibu pintar. Iya, Tarik dikit nafas, lagi bu. Bu. Tarik nafas, tarik nafas ibu lagi ngejar tarik nafas ya. Terus ibu, nah. lagi pintar. Ya dikit lagi bu keluar bayinya. Ya, sudah. Baik kita keluar. Tunggu. Bisa Ini bisa lilitan, tidak ada lilitan kan? Kita ambil kasa secara cepat aja atau di tadi, kita lap dulu hidungnya. Berarti kan tadi untuk apa lehernya tuh kan? Itu. Ini Bawahnya tuh. iya ini kan penopang aja biar apa ya kan pantat kalau kita duduk kan datar kan jadi agak gini ya udah apa lagi ini kan udah dibersihkan tuh apa lagi tunggu putaran fraksi luar kalau perut dia arahnya di dalam tuh ke sana otomatis dia bakalan ini juga Jadi berputar kepalanya. bukan putar sih mereng gitu bukan kepalanya sebenarnya ininya bahunya ini kayak gimana ya kan kita kan elastis nih kan jadi bisa jadi tuh kayak badannya tuh kayak gini kepalanya tuh gini gitu kayak sih kayak kita lagi tidur yang amperador gayanya kan ada itu dia tuh dia pas saat dia putar otomatis ininya juga ikut putar putar lah dia kan putar dia ke kiri nih dah baru letakkan tangan di muka Tarik dengan lembut ke arah luar bawah untuk melahirkan bahu atas dan ke arah kan ibunya kontraksi kan ibu sedikit ibu ya sambil kita apakan ibunya kita tarik ke bawah perlahan jadi keluarlah nanti nih setengah nih apanya ya namanya ini kan keluar deh kan misalnya setengah nih dan ini keluar setengah lanjutkan tarik ke atas kan keluar deh kan di saat itu ini udah keluar apa lagi sambil susut. kita pindahkan tangan ke bawah kepala pindahkan ke sini ya ibu terus ibu dikit lagi ibu terus Salah ibu satunya itu Bu, mengendalikan si kuda antara bayi terus yang kan lain. kata itu pula terus iya kan kita memandu ibu bersama Dia terjadi dan senang. ini kan dia itu yang pulang mulai Kalau dia lagi gini bu, let's go guys, let's go. udah keluarlah tungkai dan segala macam bayi nih Mata kaki. nih kan bayi kalau udah keluar otomatis dia wah katanya sambil tangannya kemana gitu kan kita letaklah di perut Ibu. Langsung menilai Bu. Ya. Ibu enggak ditumpuk kan emang berdiri gitu. belum ini kita masih lap nanti kalau tutup pas saat ya kan kita lap nih sambil kita tutup kan biar bayinya tidak biar apa bayinya biar tidak apa bayinya Kedinginan. kedinginan udah apa lagi Menilai cepat itunya. apa aja Nangis, gerakan aktif, warna nilai kulit. kan tadi pas kita pegang dari sini ke atas kan kita udah bisa nilai kan bayi menangis kulit bayinya merah segala macam berarti kan Apgar skornya bagus udah barulah kita Dan mengeringkan udah tadi Bu. udah ada kita Mengganti handuknya lagi Bu. Mengganti agar bayi tidak seperti 2 handuk. dan lo udah apa lagi Lalu memeriksa uterus apakah ada bayi lagi. terus tuh kan di sini aja Ya. kita wanti-wanti mana tahu kan pas USG nggak nampak kawan-kawan rupanya ada 2 berarti kita pas bayinya ada di sini kita gini kan aja perutnya kalau fundusnya masih di atas ini berarti berkemungkinan itu ada bayi tapi kalau udah di bawah ini itu udah kosong karena cuma plasenta aja jadi kita tinggal
nggak gini aja, walaupun bayi di sini kita bisa gini langsung. Menyampaikan Baik, pada baik. tengah ada tuh. Ya di tekan dikit gitu. Oksitoksin. Kalau oksitoksin nih kan, kalau misalnya kita pegang sendiri, kita sendiri nih, ibu tolong dibantu dulu pegang bayinya, Bu. Kan 2 menit setelah ini kan baru diputus dari misalnya kan, ibu pegang sebentar ya Bu bayinya gitu kan, tolong dibantu dulu gitu kan. Jangan lupa, tapi kalau misalkan kita pakai asisten yang menentukan oksitoksinnya asisten, karena kita tidak ada asisten, kita suntikan oksitoksin pakai gimana? Ya, di sini. Setengah sepertiga paha atas. Kita di sini kan, langsung tunjuk ya. Pak, sudah. Ibu, aspirasi itu ditarik dulu kan Bu? Iya. Kalau Kan kalau ditusuk kan. keluar darah tapi salah, Kalau kasihnya tusuk, kalau ditarik, kalau ada darahnya di salah lokasi. kalau ada darah baru di sini. Ya baru tali pusat. Barulah kita tali pusat kan. Satu kita Dorong dulu isi Dorong darah, dulu. 2 cm dari pusat. klem. Satu lagi bisa juga didorong dikit, baru kita susun lagi. Caranya megang gini. Kalau nanti kita biarkan gini takutnya gitu kan. Nah tadi ini pusat ini. Kan kita megang ini. Kalau misalnya kita gini aja kita mana tahu kan kesleo tangan kan, nah ibu ya kan. Jadi kalau kita gini kan, kita gunting kan dia ada tertahan kan. Maksudnya ada lambatan ya guntingnya. Kalau misalnya jatuh pun pelan kita kan. Gunting udah putus banget. Ini pindah ada ke bawah. Ini kan ya, ini pindah ke bawah. Ini kan masih di bayi nih. Baru kita ambil apa namanya nih Ripal. Menjepit rambut. Nggak salah juga sih dia bilang menjepit kan. Apa nama? Sel klem. Kita pasang nih. Kalau ini masangnya itu dipencet juga nak Bu? apa? Mau masang medical toolnya juga, nggak perlu dipencet ya? Enggak. Langsung pasang aja. Pasang kan? Kalau misalkan nanti nih, dia sebenarnya pasang itu tipis sebenarnya di sini deh. Jadi kita potongin itu panjang, ini yang panjang. Makanya kita ini kan langsung kita lepas aja. Udah, kita lepas satu nih. Tanggalkan lagi kan, ini kan tanggal deh nih. Kan di bawah nih, bayinya. Ibu, kita lakukan ini dulu ya. Susuilah bayinya kan. Kita letakkan skin to skin ya bahasa ini ya. Nih, skin to skin untuk Diselimuti bayinya. Bu sama Ibu bayinya topi. dipegang ya, jangan sampai jatuh. Teman-teman itu dibiarkan itu nyampah. Sudah dia kan. Sudah dia tuh. Kita fokus lagi ke kalah 3. Jika klemnya terlalu panjang, pindahkan klemnya. Bukan ini pindahkan, cuma ini yang dipakai. Kalau ini dipindahkan nanti nggak bisa dilepas nih. yang untuk Iya. pasien masih berguna. Kalau ini kalian lepas, takutnya langsung tertarik ke dalam. Jadi misalnya dipindahkan tuh menambahkan ini aja. Ini kan kosong kan? Panjang. 3 klep. Oh, berarti kita tarik sampai habis dulu Bu? Nggak, dia nanti tarik sendiri tuh. Apa keluar sendiri dia tuh? Nah, ini manual. Ya, ini kan semuanya manual kan. Jadi kan ini nih, kita kayak gini, kita megang kayak gini. Gimana tuh Bu? Letakkan satu tangan di atas, terus kan? Ibu melakukan palpasi kontraksi menunggu kontraksi. Ada kontraksi ibunya. Bu, kita diurus kan? Ini kan ibunya kan? Tarik ke bawah. Ikuti kurva jalan lahir. Mulai ke atas lagi. Iya, sama kayak keluarkan keluarkan apa namanya? Bahu tadi. Kan ngejar ibu, tapi ini nggak seperti ngejar yang melahirkan. Ini cuman gitu. Kalau bayi kan kita memang ekstra kan ngejarnya kan. Semakin panjang tali pusat ini kan susah kita nih. Ya udah pindahkan lagi gitu sampai dia nanti habis. Kalau semakin panjang tali pusat itu tandanya plasentanya sudah lepas. Tarik kan, tarik ke bawah. Tolong didorong. Oh, tariknya ke bawah Bu? Ya ke Ikuti bawah. kurva jalan lahir. Ke atas, tengah gitu. Setelah terlihat di introitus vagina, pakai kedua tangan aja. Kan udah nampak kayak gini nih misalnya nih kan. Kan kayak gini dia nih. Kita ambil, kita putar supaya apa? Selaput Bebannya ke bawah. terpilih ya. Ya. Terus ada kan, udah selesai. Inilah secara cepat kita tengok, kita balikkan nih. Tengok dulu. Ambil kasar.
ada anak yang tinggal, ada letaknya dulu sini, di bawah dulu, di belakang pakai kasa kan. Kalau misalkan dia 18 sampai 20-nya pas, dilengkap lah. Kalau misalkan nanti dia cuma 15 gitu kan, atau 14 gitu, atau udah sempongan setengah gitu kan, otomatis kan dia di dalam. Kalau nggak diambil nggak mungkin lah kan pendarahan. Tapi kita harus fokus ke ini dulu. Jadi ini letakkan ke candy atau apa lah tadi mah plastik gitu kan. Ini jangan dibuang ya. Bukannya nggak dilepas dia Lepas lah. Letak di Bengkok. kakak. Letaknya di plastik kan. Jadi kita setelah senta ini penanganannya cuma sampai kita periksa kotiledonnya aja. Kalau itu udah terserah lagi. Kalau misalkan nanti langsung suami yang minta, Bu sini aku minta mau saya bersihkan atau mau saya mandikan dulu, diapakan? Terus dia lah lihat. Kita fokus ibunya. Kotiledon lengkap, pendarahan bagus. Apa lagi? Maksudnya tuh apa namanya ya? Berlawanan arah jam. Kalau jam kan gini, ya kan? Gini. Jadi kalau di perut kan dia gini. Sampai perutnya kontraksinya bagus. Dah, apa lagi kontraksi dia? Pendarahan sudah laserasi atau Ambil kasa bagian bawah sih ya, bagian vagina ke bawah, suruh perineum kan. Kayak dilap gitu, ini kan ini deh nih, ini dilap gitu. Kayak di dab gitu dikit. Kalau misalkan ada yang luka, kalau ada luka tuh deh kan kita lap keluar darah. Kita lap keluar darah kan. Kalau misalkan ada keluar darah kita tengok dulu bisa dijahit atau enggak. Kalau misalkan tidak perlu dijahit kita nggak jahit. Tapi kalau misalkan rasa-rasa itu kayak udah kena otot, udah kena apanya gitu, ini udah kita jahit berarti. Berarti langsung kalau misalkan dijahit kita ini kan, terus kita bilang sama ibunya, Bu, ini ada luka robekan, mau dijahit apa enggak kan? Tapi seharusnya memang dijahit sih gitu. Dan makanya komunikasi. Kadang ada sebagian yang memang tidak mau dijahit ya. Nggak apa-apa Bu, dan mana yang bagus saja katanya, berarti kita jahit gitu. Sebagian klinik ada yang langsung menjahit, sebagian klinik ada juga yang pakai bius dulu. Resikonya sih ke dia aja. Resikonya ke dia karena kan nanti itu kayak kalau misalkan kita luka, kalau nggak dijahit kan otomatis kayak apa gitu kan. Kalau dijahit itu kan rapat gitu kan. Kalau tidak kan nanti berkelewet jasa jadi aja sih resikonya. Jadi kalau misalkan udah grade 3, grade 4 itu kalau walaupun dia bilang nggak mau dijahit, bius aja dia bius kalian. Emang mana udah nyampe anus tapi nggak dijahit kan? Kalau grade 4 tuh udah nyampe anus loh, udah nyampe rektum dia. Nah, mungkin nanti dijahit itu nanti keluar ke mana? BGE-nya keluar kan? Ini saluran, satu saluran misalnya ini vagina nih anus kan? Yang seharusnya VGA ke bawah malah ke atas VGA nanti. Karena memang udah robek. Dari misalnya tidak ada jahitan nih. Nanti besok kalian bilang kan tidak ada pendarahan yang aktif dan tidak ada robekan yang harus jahit. Misalnya nanti cari robekan jalan lahir, nanti itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Jadi nanti kalian baca lah tuh misalnya grade 1 itu dari mana ke mana, grade 2 dari mana ke mana. Misalkan tanya ibu tuh kan, kenapa tidak perlu dijahit lukanya misalnya? Nah, karena lukanya cuma derajat 1 Bu gitu. Derajat 1 itu hanya mencakup dari mukosa sampai ke ini, jadi tidak perlu dijahit. Kalau derajat 2 dia dijahit juga biar bagus kan. Dah, habis pendarahan apa lagi? menilai ulang terus mengevaluasi pendarahan vagina. Kan tangan kita tak dipundus kan kita tadi pakai cuma gini aja kan, tangan kita kan tak dipundus nih, kalau kurang dikit lus lagi. Udah pendarahan, ada pendarahan, tidak selesai tuh, langsung ke klorin. Habis klorin kan misalkan ada yang laki-laki tuh diginikan dikit, DTT. Lanjut apa? Bersihkan ibu kena menempatkan semua peralatan di dalam yang kayak alat yang udah kita pakai rendam di dalam klorin. Alat-alat yang seharusnya dibuang ke tempat yang basah dibuang ke tempat basah, yang tajam dibuang ke tempat yang tajam. Baru bersihkan ibu ya. Bersihkan ibunya pakai kalau ada Iya itu yang mana sih kan? ini 18 sampai 20 apa yang jadi kalau dilihat? bisa bersihkan ibunya, nah mungkin lah bayinya datang sini kan, bayinya mungkin dah saat menyusui ibu, bayinya kita turunkan dulu ya, mau diperiksa gitu kan. Ambil bayinya pindahkan ke tempat yang nyaman, ataupun nanti misalkan ini dek bayinya ada tukang gitu kan, dek tolong ya periksa bayinya, ukur ini itu segala macam gitu kan. Salah bayinya karena ibunya udah tidak ini kan, barulah kita bersihkan ibunya pakai rentan DTT. Enggak, tadi pakai klorin DTT.
Iya, dengan tujuan tertentu. kadang ada yang dikasih detol gitu, kadang ada yang pakai air biasa aja gitu. Dimasukin kan, udah pertama kan perut dulu, bersihkanlah perut ibunya, paha ibunya, betis segala macam, baru ke bokongnya. Kan kalau ke bokong kan terlalu kotor kan, kalau ke bokong kan. Ini karena ini tadi kan dipindahkan nih ke sampah mana nih Pak? Basah. Apa ya Bu? Sampah mana nih Pak? Sampah medis mana Bu? Ini, Iya, basah kering tajam. nah kan ada basah kering tajam nih tong sampah. Basah kering, basah apa tadi? Basah kering Basah tajam. kering tajam. Tajam. Oh iya. Tajam dulu. Basah. Darah. Jelur dulu. Hilang lalang. Nah, ibu sedikit ya ibu ya, angkat bokongnya gitu kan. Sambil ini diangkat bokong ini kan kita ini lagi, ini kan kebanyakan di sini kan. Sedikit ya ibu ya, sambil kita lipat supaya darahnya tidak Beredar. Ya ibu sedikit nih ibu ya, maaf ya gitu kan. Salah minta maaf ya bu gitu kan. Cara bersih nih, misalnya tuh ini misalnya ya. Nah, karena ini kan dia nyerap, otomatis kan dia ibaratnya yang tercecer tuh hanya sedikit gitu kan. Udah ini kita lipat, jangan sampai yang berserak. Kalau misalkan diharuskan di klinik itu diharuskan untuk meras ini, meras darah ini kan kita letak dulu di tempat yang diamankan kan, jangan sampai dibuang. Kalau misalkan nanti perkiraan aja, Anda tahu nih, kalau cuma tengok misalnya dia cuma pakai separuh ini misalnya ya, darahnya cuma separuh ini, berarti kan lebih kurang 150 atau 200 cc kan, 150 sampai 200 cc misalnya. Tapi kalau udah penuh, itu udah penuh, udah banyak ya kan. Udah saya bersihkan ibu, apa lagi? Umi baterai ndak ada. Apa kita bersihkan? 15. Segala macam yang kita bersihkan. 15. Kita bantu ibunya pakai baju dulu, pakai celana, pakaikan celana, yang pakai pembalut, pakaikan bajunya, pakaikan sarungnya, atur posisinya. Sudah nyaman ibu, udah katanya. Kita apa lagi? Kita apa keluarga ya? Nah, kita bersihkan lagi. Kita kan bisa bantu secara balik. Galonkan klorin. Mencuci kedua tangan. Nah, tangan, oke. Suntik menggunakan sarung tangan untuk pemeriksaan bayi lain. Pemeriksaan bayi lagi kan. Kalau misalkan tadi kan kita pemeriksaan bayinya kan memang harus disebut nih, berarti yang pemeriksaan bayi ini kalian ini aja ambil bayinya kan. Apa sih? Pakai sarung tangan lagi, ukur panjang kepala, ukur lingkar kepala, ukur lingkar nilainya, panjangnya, beratnya berapa. Suntikan fitka setelah 1 jam bayi lahir, suntikan fitka di bagian depan paha bayi kiri. Setelah 1 jam kemudian suntikan HB0 di paha kanan bagian depan. Ya, 1 jam ya. Kenapa beda kiri kanannya? Ada efek tertentu kok misalnya suntikan pertama ke bikin Kalau dari prosedur itu aja sih. Soalnya nanti kalau misalkan dia yang K1-nya kita letak di kanan, ya udah pindahkannya ke. Oh berarti asal nggak dua-duanya Kalau di satu misalkan tempat. memang SOP-nya, kan kita ada SOP itu kan, SOP dasar, kita memang K1 kiri, HB0 di kanan. Mana tahu kita hilaf kan K1 nya tusuk di kiri, mungkin 2 kali Iya. kita suntikan kanan kan. Salah satu aja betul. Ya. Apalagi bayi udah selesai nak? Belum bayi segala macam. Ini belum kita pakai. Apa? Itu pas kelahiran. Jadi dia itu bisa dipakai, boleh kita pakai, boleh kita pakai kasar. Oh yang tadi berarti Ya. Bu. Kalau misalkan kita pakai delay kan otomatis kan kita cuman kayak mana tahu nih lendirnya terlalu banyak. Tapi kalau misalkan kita sekilas nengok Dikit, enggak. lendirnya nggak dikit. terlalu banyak, nggak menutupi kali kan, kita Kasar. boleh kayak gini aja. Gini. Apa lagi? Tangan udah. Evaluasi lagi kan. Memastikan terus berkomunikasi, ajarkan keluarga. Biasanya kalau udah evaluasi itu kan ibunya dipindahkan nih. Kita ajak ke ibu yang pindah kan. Ibu, ini kan bayinya udah lahir, plasenta juga udah lahir. Gimana nih kondisinya?
nyaman atau ada yang merasakan pusing atau segala macam, kita akan komunikasi nih apakah ibu pusing atau segala macam gitu kan. Enggak katanya. Beritahu keluarga lagi, Pak, ini nanti tolong dibantu ya Pak ya. Nanti Bapak per 15 menit tangannya tolong diletakkan di bagian ini Bu ya Pak ya. Kalau kita bilang kudus, aku nggak tahu deh ya. Di sini ya Pak ya, gitu diletakkan, dirasakan apakah baik perutnya ini keras atau lembek. Kalau misalkan nanti perutnya agak melembek, Bapak tolong dibantu masasnya diginikan ya Pak ya, sampai nanti perut ibunya keras lagi. Terus nanti jangan lupa Pak, tolong kalau misalkan nanti mana tahu kan pasien kami agak rame nih Pak, mana tahu nih pasien rame, misalnya kita bilang aja, Pak ini mohon maaf nih pasien agak rame Pak, mana tahu nanti nggak terkontrol nih ibunya, tolong lihat juga ya Pak pendarahan ibunya. Tapi kalau misalkan kita ada punya asistennya banyak, punya apa namanya, punya yang magang-magang itu anak-anak magang kan, kan kita bisa perintahkan, Dek tolong nyonya A Dek ditengok gitu kan, atau siapa lah gitu kan. Tapi kalau misalkan ini per 1 jam pertama ya, 1 jam pertama pada evaluasi kala 4 ini per 15 menit kita cek TTV pendarahan. Pokoknya jangan lupa pendarahannya. Dan itu TTV aja nih, ibunya mana-mana aja kok gitu kan, dalam hati misalnya kan, bidannya nggak tahu, ibunya mana-mana aja kok, mana tahu kalau lagi magang kan, rupanya pas 5 menit Tuh lah, kemudian nanggung. tuh ibunya kok tiba-tiba lemah, tiba-tiba pusing, rupanya ibunya lagi pendarahan. Kita tengok nih, Bu maaf ya saya mau nengok pendarahan, kan dibuka tuh cananya. Kalau misalkan belum terlalu penuh ataupun masih setengah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah kayak kok baru lagi udah banjirnya di sini ya, nah itu ditakutkan. Habis itu 15 menit kemudian apalagi sampai 1 jam. Ada 1 jam berikutnya kan per 30 HP menit kayak lagi. panas. 30 menit TTP. Ini kan ibunya, pendarahan ibunya. Dan setelah 2 jam nanti barulah kita serahkan betul ke keluarga. Pak nanti kalau misalkan ada Tuh, apa-apa nanggung. kasih tahu aja ya, kami di depan. Ya udah selesai lah kita ngisi Udah selesai. patograf. Ya lagi tuh ngisi patograf kita lagi. Untuk ngisi patograf nih ya. Wih, cil gulicil. Tunggu nanggung. Jadi ada yang ditanyakan tentang nafsu langka. Udah Bilang selesai. ini aja Bu, setelah itu saya mengisi patogramnya gitu. Enggak, yang kalau kita praktek enggak apa, maksudnya kalau kita ke pasiennya enggak, cuman kan nanti kalau kan udah selesai nih langkah ke-60 kita ngisi patograf. Terakhir apa lagi? Itu dokumentasi kan Bu? Ya dokumentasi pengisian patograf udah selesai. Udah. Tapi kalau misalkan nanti Ini udah. mana tahu kan pengujian nanya, kamu pernah ngisi patograf katanya kan? Ya kalau ngisi kan belum lah kalian kan, misalnya udah belajar ya. Nanti ibu nih sekilas gitu, tahu gimana langkah-langkahnya. Dan kerja untuk APN, dan punya lagi tentang APN. Jadi nanti kalau sekarang kan kami nggak hafal, kami nggak tahu buku. Tapi kalau pas itu nanti insya Allah bingung tapi ada aja jalannya.